Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang kaidah pencacahan. Di mana kaidah pencacahan ini merupakan materi matematika wajib SMA kelas 12 di semester yang 1. Sedangkan KD-nya adalah menganalisis aturan pencacahan, yaitu yang meliputi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Sedangkan KD keterampilannya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan yang seperti tadi, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Nah, dengan demikian materi yang akan kita pelajari itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama nanti aturan penjumlahan, aturan perkalian, kemudian sebelum ke permutasi dan kombinasi kita terlebih dahulu belajar tentang faktorial. Nah, apa itu aturan penjumlahan? Bahwa apabila kejadian pertama dapat diselesaikan dengan N1 cara, diikuti kejadian kedua dengan N2 cara, diikuti kejadian ketiga dengan N3 cara, dan seterusnya, maka keseluruhan kejadian dalam urutan demikian dapat diselesaikan dengan N1 ditambah N2 ditambah N3 cara, dan seterusnya. Ini bisa dikembangkan tidak sebatas pada 3 permasalahan ataupun 3 penyelesaian. Jadi ini ditambahkan antara penyelesaian yang pertama dengan penyelesaian yang berikutnya. Sebagai contoh ini, soal 1, di sebuah sekolah akan memilih seorang siswa untuk mengikuti kompetisi matematika. Jika pada tahap final seleksi terdapat 5 siswa putra dan 7 siswa putri yang memenuhi syarat, ada berapa cara untuk memilih siswa yang akan mengikuti kompetisi tersebut. Nah, jadi di sini ini tidak ada ketentuan apakah yang dipilih itu harus laki-laki, putra ataupun putri. Jadi kita bebas. Karena bebas maka banyaknya cara untuk memilih satu dari seluruhnya, berarti ini sebanyak 5 dan atau ditambah dengan 7, berarti sebanyak 12 cara. Karena tidak ada syarat lain, caranya hanya memilih salah satu dari ke seluruh siswa yang lolos di babak final. Soal yang kedua, seseorang akan melakukan perjalanan dari Samarinda ke Balikpapan. Perjalanan yang dilakukan bisa lewat darat, laut, dan udara. Jika perjalanan darat ada 2 cara, laut ada 1 cara, kemudian yang lewat udara bisa 1 cara, maka ada berapakah banyak cara perjalanan yang bisa dilakukan oleh orang tersebut. Nah, jadi karena perjalanannya itu 3 macam, maka banyaknya cara yang bisa dipilih oleh seseorang yang melakukan perjalanan, yaitu tinggal kita jumlahkan banyaknya perjalanan darat ditambah banyaknya cara perjalanan laut ditambah banyaknya cara untuk perjalanan udara. Jadi sebanyak 4 cara yang bisa ditempuh oleh orang tersebut. Nah, selanjutnya untuk aturan perkalian. Apabila kejadian pertama dapat diselesaikan dengan N1 cara, diikuti kejadian kedua dengan N2 cara, dan seterusnya sampai N3 cara, maka keseluruhan kejadian dalam urutan demikian dapat diselesaikan dengan, yaitu dikalikan N1 kali N2 kali N3 cara. Dan ini bisa dikembangkan lebih dari 3 cara, ya. Jadi ini antara penyelesaian 1 dan penyelesaian yang selanjutnya itu dikalikan. Inilah yang dinamakan dengan kaidah perkalian. Sebagai contoh ini soal 1, kota A dan kota B dihubungkan oleh 2 rute jalan. Kota A dan kota B dihubungkan oleh 3 rute. Jika seseorang pergi dari kota A ke kota C melalui B, berapakah banyak rute berbeda yang dapat ditempuh
oleh orang tersebut. Misalkan kita gambarkan ini adalah kota A, kemudian ada kota B, ada kota C. Dari A ke B itu dihubungkan dengan dua jalan. Misalkan ini kita beri nama A1 dan A2. Kemudian dari B ke C 3 jalan. Misalkan kita beri nama B1, B2, dan B3. Maka banyaknya variasi jalan yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah dari A ke B-nya lewat A1, dari B ke C-nya lewat B1. Jadi rutenya adalah A1, B1. Bisa juga A1, B2. Bisa juga A1 selanjutnya melalui B3. Kemudian bisa juga dari A2, B1. Kemudian A2, B2. Bisa juga A2, B3. Dengan kalau kita hitung ini sebanyak 6 cara atau 6 rute yang berbeda. Kalau kita hanya sekedar menghitung ada berapa rute yang berbeda atau berapa banyak rute yang berbeda, artinya kita tidak perlu menjabarkan seperti ini. Maka banyaknya rute itu adalah dari A ke B-nya 2 rute, dari B ke C-nya 3 rute, maka secara keseluruhan dari A ke B melalui C itu sebanyak 2 kali 3 sama dengan 6 rute berbeda yang ditempuh oleh seseorang ketika mau melakukan perjalanan dari A menuju C. Kemudian untuk soal yang kedua, sebuah perusahaan memiliki 10 pintu untuk masuk dan keluar. Jika Pak Ahmad masuk dan keluar perusahaan dengan melewati pintu yang berbeda, berapa cara Pak Ahmad bisa masuk dan keluar perusahaan tersebut? Artinya, misalkan Pak Ahmad ini masuk melalui pintu pertama. Artinya keluarnya tidak boleh melalui pintu pertama, harus mencari pintu yang lain, yaitu bisa pintu kedua, 3, sampai pintu ke-10. Nah, kalau masuknya itu ada 10 pintu, berarti banyak cara untuk memilih pintu masuk, berarti 10 cara atau 10 pilihan. Kemudian keluarnya hanya tinggal 9 karena salah satu dari pintu ini sudah digunakan untuk masuk. Jadi keluarnya tinggal 9 pilihan. Dengan demikian banyak cara untuk masuk dan keluar itu sebanyak 9 kali 10 kali 9, yaitu sebanyak 90 cara. Jadi ini memenuhi aturan perkalian. Kemudian yang ketiga, diketahui angka-angka 1, 2, 3 ada berapa banyak bilangan yang terdiri dari 2 angka bilainan yang dapat disusun. Jadi kalau angka itu terdiri dari bilangan itu terdiri dari 2 angka, itu artinya kalau kita buat kota ada 2 kota. Yang paling belakang ini namanya satuan, yang di depannya ini namanya puluhan. Karena tidak ada syarat yang lain, maka kita ngisinya bebas, bisa dari depan atau dari belakang. Misalnya dari depan, dari angka puluhan, berarti ini untuk puluhan bisa kita pilih 3 cara. Itu bisa angka 1, bisa 2, bisa 3. Nah, kalau salah satu sudah dijadikan puluhan, maka untuk satuan itu tinggal 2 cara. Misalnya tadi puluhannya angka 1, maka untuk satuannya tinggal 2 pilihan, yaitu 2 atau 3. Misalnya puluhannya 2, berarti satuannya bisa 1 atau 3 dan seterusnya. Jadi banyaknya bilangan yang tersusun itu sebanyak 3 kali 2, yaitu sebanyak 6 bilangan. Ya, 6 bilangan yang dimaksud ini misalnya kita masih belum paham itu bilangan berapa saja sih ini 6 bilangan ini. Kalau misalnya kita jabarkan, yang pertama adalah misalnya ini 1, 2 atau 12. 1, 2, 1, 3 atau 13. Kemudian 21, kemudian 23,
31 dan 32. Ya, jadi di sini soalnya disebutkan terdiri dari dua angka berlainan. Berarti artinya angkanya tidak boleh kembar. Oleh karena itu di sini 11, 22 dan 33 itu tidak dimasukkan di dalam bilangan yang terbentuk.